Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat, berpengharapan kepada kuasa Tuhan. Kami juga turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 348 ayat 2 dan ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 65 ayat 17 yang berkata demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memperbaharui kehidupan umatnya Israel oleh kemurahan hatinya. Tadinya hati Tuhan geram kepada mereka karena hidup mereka yang bergelimang dengan dosa, dan itu membuat mereka merasakan penderitaan
yang diakibatkannya sampai mereka terbuang ke Babel dan kota serta ladang mereka hancur. Tetapi setelah itu Allah mengubah keadaan kehidupan umatnya itu dengan menciptakan kehidupan yang baru. Allah membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem, walaupun kota, rumah, dan perkebunan mereka serta bait suci Allah sebagai tempat mereka buat bertemu dengan Tuhan, memohon berkat dan perlindungan. Walaupun semuanya itu dalam keadaan hancur, Tuhan Allah akan membuat semuanya menjadi baik, dan hidup umatnya juga akan hidup dengan damai sejahtera di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Jadi maksud dari langit dan bumi yang baru dalam nats renungan ini adalah kehidupan mereka yang sudah dibaharui oleh Allah, yaitu kehidupan mereka yang mana Tuhan Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bahkan kehidupan mereka akan dipenuhi dengan berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan Allah yang tadinya sudah menjauh dari mereka, tetapi kini Allah menyatakan bahwa Dia sudah selalu ada dan akan selalu bersama-sama dengan mereka untuk memberikan berkat, sukacita, dan hidup damai sejahtera oleh buah penyertaan Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah juga kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, Allah menciptakan langit dan bumi yang baru untuk kita. Masa hati Tuhan Allah yang geram, perseteruan Allah dengan kita, penderitaan akibat dosa-dosa kita, serta hidup yang ditinggalkan oleh Allah sudah berlalu. Tuhan Allah telah menghadirkan kehidupan yang baru di tengah-tengah kita, yaitu kehidupan di mana Tuhan Allah sudah melupakan dosa-dosa kita. Tuhan Allah akan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati hidup kita di setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Hidup kita ini akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera oleh kehadiran Tuhan Allah yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kehidupan yang seperti itu membawa kita kepada kebahagiaan hidup, seperti kebahagiaan kekal yang akan diberikannya nanti kepada kita pada kehidupan yang kekal. Paulus berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan perantaraan Kristus, Allah telah mendamaikan dirinya kepada kita dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Akhir kata jemaat Tuhan, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada umatnya Israel melalui Nabi Yesaya dulu, yang mengatakan, "Tetapi bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan." Yesaya 65 ayat 18. Begitu jugalah kepada kita orang yang percaya dikatakan, "Marilah kita bergirang dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya, karena Tuhan Allah telah menciptakan kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan perdamaian, kegirangan, dan sorak-sorak untuk kita melalui Tuhan Yesus Kristus." Oleh iman kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Allah telah melupakan dosa-dosa kita. Tuhan Allah akan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kita dengan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup damai sejahtera itu akan semakin dinyatakan nanti kelak kepada kita masing-masing orang percaya pada kehidupan yang kekal di sorga, kehidupan yang tidak ada lagi ratap tangis dan penderitaan. Kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan kelak di sorga. Oleh sebab itu, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita selalu menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus yang membaharui hidup kita, dan oleh Dia dengan berani berharap dan percaya untuk mengarahkan langkah hidup kita menuju kota Yerusalem yang baru di sorga. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu yang telah menuntun
dan melindungi serta memberkati hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menciptakan hidup yang baru untuk kami di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga hidup kami akan selalu merasakan kekayaan kasih dan berkat-Mu. Dan kami juga akan merasakan sukacita dan damai sejahtera sebagai buah dari kehadiran-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Jamahlah tubuh mereka ya Bapa, sebab jamahan-Mu mengandung kuasa yang menjadi kesembuhan buat mereka. Kasihanilah mereka Tuhan, sembuhkanlah dari sakit penyakit yang menyesah hidup mereka saat ini. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau sungguh baik, Engkau selalu setia menuntun, melindungi mereka selama ini. Ya Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu untuk mereka. Berkenanlah kiranya Engkau menuntun dan memberkati hidup mereka di dalam hari-hari perjalanan hidup yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Berikanlah juga kepada mereka ya Tuhan umur yang panjang, kesehatan, dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini di dalam perjalanan hidup kami, di saat kami melakukan pekerjaan dan aktivitas kami masing-masing. Berikanlah hikmat dan kekuatan kepada kami untuk melakukan yang terbaik melalui aktivitas dan pekerjaan serta langkah kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Lindungi saudara-saudara kami, lindungi keluarga kami dan anak-anak kami. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.